Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Ari 007 TPI. Jadi ini video ketiga ya. Kali ini saya mau ngebahas soal perawatan telur bebek saat ditetaskan. Ini bukan ngebahas soal mesin tetas ya, tapi ngebahas soal perawatan telur bebek ketika kita tetaskan. Jadi perlu diketahui kalau saya ini pemula ya, pemula yang belajar cara otodidak. Saya banyak belajar dari video-video di YouTube juga. Nah ini saya agak susah, posisi saya sambil megang HP nih, nggak ada yang megangin. Istri saya lagi nyuci. Nah, jadi ini kita lihat dulu telur bebeknya. Nah, ini percobaan kedua saya. Setelah percobaan pertama kemarin bisa dibilang ya gagal, tapi nggak gagal kali lah, 50-50. Percobaan pertama kemarin 50-50. Jadi sedikit saya cerita. Di percobaan pertama itu awalnya saya beli telur 50 butir. Nah sesampainya di rumah itu retak 4. Nah, jadi tersisa 46. Saya masukkan semua. Terus di usia 5 hari saya cek kefertilannya. Nah ternyata itu kedapatan 3 yang tidak fertil. Ada 3. Terus saya lanjutkan ngecek di usia 14 hari. Ketika di 14 hari kedapatan lagi 2 yang embrionya tidak berkembang atau mati. Sampai di usia 20 hari saya cek lagi, bagus, tersisa 41 butir. Hingga akhirnya di usia 28 hari itu tidak ada tanda-tanda bakalan menetas. Tapi saya biarin sampai usia 29 hari. Nah di situ ada tanda-tanda kehidupan. Terus tapi tidak ada yang menetas sampai di usia 30 hari. Akhirnya saya bantu semua. Saya bantu sesar semuanya. Akhirnya lumayan 25 butir. Yang saya bantu sesar berhasil hidup. Yang lainnya mati dalam cangkang. Lalu saya cek apa permasalahannya. Nah, awal prosesnya seperti yang saya lihat, telur itu dikikis ya. Oke, dikikis. Sudah saya kikis. Selanjutnya suhu yang saya pakai oke. Terus kelembapan. Kelembapan juga oke, nggak masalah. Kelembapannya dapat, kelembapan awal, kelembapan akhir, seperti yang dicontohkan saya ikuti. Nah, jadi apa masalahnya? Gitu kan. Ternyata ada satu hal yang tidak saya lakukan di saat telur berusia 20 hari up atau 20 hari ke atas. Nah itu apa? Itu penyemprotan. Tidak saya lakukan. Bisa akhirnya fatal. Dimana menurut itu mereka itu penyemprotan fungsinya untuk merapuhkan cangkang telurnya gitu ya. Memang telur bebek ini keras, cangkangnya keras, lebih keras daripada cangkang puyuh ataupun ayam pastinya. Nah di percobaan kedua ini ada anak saya ganggu main, dia nggak ini nih puyuh. Nggak boleh dek, nggak boleh. Nah. Usil ini anak saya yang kecil nih, Muhammad Al-Fatih. Jadi ganggu lagi. Udahlah nak, kasihan burungnya, kasihan. Nah, lagi kita lanjut lagi ya. Jadi percobaan kedua ini saya mulai melakukan penyemprotan. Nah ini usia 22 hari sudah saya lakukan penyemprotan dari semalam. Menurut itu ada yang menyemprot 3-4 kali dalam sehari.
Tapi nggak apa-apa, nanti kita tengok tergantung cuaca ya. Kalau cuacanya gimana kita lakukan penyemprotan semaksimal mungkin lah. Tapi yang pasti harus konsisten penyemprotannya. Oke, jadi ini kita lihat nanti setelah ini 28 hari atau 30 hari gimana, apakah berhasil atau tidak. Ini awalnya saya beli 70, tapi ini tersisa sekitar ya 55 lah, karena kemarin ada yang mati, embrionya juga nggak berkembang, terus ada yang tidak fertil di awal pembelian itu ya. Udah nak. Oke, nanti kita tengok ya. Jadi ini bukan maksud mau mengajari atau menggurui ya. Saya juga pemula, juga belajar dari itu youtuber itu saya ikutin. Nah, ini kali ini penyemprotan kita coba lakukan di usia 20 hari ke atas secara konsisten pastinya. Nanti kita lihat hasilnya. Udah nak. Jadi ini hasilnya. Jadi percobaan kedua setelah kita lakukan penyemprotan, lumayan menetas. Ada dari 51 butir ini udah ada sekitar 25 di sini. Tapi di sini masih ada ya. Di sini masih ada yang belum menetas. Tapi udah ada tanda-tanda meretak. Jadi lumayan setelah kita lakukan penyemprotan secara konsisten. Itu hanya 4 atau 5 ekor yang saya bantu secara sesar. Kalau yang ini lumayan ini, tapi lainnya kayaknya gagal. Ini berapa ini nggak ada tanda-tanda, kemungkinan gagal, belum memuaskan. Tapi ya lumayan, mungkin trip selanjutnya kita perbaiki lagi. Tapi feeling saya di sini ya, di termostat saya mungkin bermasalah. Jadi saya berencana mengganti dengan ini termostat. Saya pakai STC 1000. Mau saya ganti dengan STC 1000. Kalau ini beda ya. Ada, nggak bisa saya sebutkan kekurangannya. Tapi menurut saya ada kekurangan. Karena saya beberapa alat pengukur di dalam juga ada, saya tidak melakukan kalibrasi. Tapi nanti ke depan kita perbaiki. Ya maklumlah, namanya pemula. Jadi itu ya, pentingnya penyemprotan. Bebeknya normal, lahir tanpa sesar, beberapa aja yang sesar. Oke, kira yang bermanfaat, jangan lupa di like and subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.